Untuk memahami kemampuan disosiasi positif ketika mendapatkan masalah dalam kehidupan, kita akan melakukan visualisasi atau membayangkan suatu keadaan dalam bentuk sebuah cerita. Semakin kamu menjiwai cerita saya, semakin kamu paham dengan kemampuan disosiasi positif yang saya maksudkan. Saya harap posisi kamu dalam keadaan tenang dan santai. Akan lebih menjiwai jika kamu memejamkan mata dan membayangkan jika kamu benar-benar berada dalam cerita berikut ini. Oke, pejamkan matamu, mari kita mulai. Bayangkan kamu berada di sebuah taman yang indah. Pagi hari ini masih ada embun yang tersisa di dedaunan hijau pada pepohonan bunga di taman. Coba kamu sentuh dedaunan itu dan rasakan dinginnya air embun yang menempel pada dedaunan itu. Kemudian kamu berjalan perlahan sampai ke sebuah pohon yang besar. Di pohon itu bersarang beberapa burung yang ciutannya terdengar jelas di telinga. Mereka mengambil makanan untuk anak-anaknya yang baru menetas. Semilir angin sepoi-sepoi menerpa wajahmu, lembut, segar, dan kamu pun menarik napas perlahan dengan dalam. Kemudian melepaskannya. Segar sekali. Di bawah pohon itu ada bangku taman dengan bentuk yang indah. Kemudian kamu duduk di bangku itu. Pandanganmu tertuju pada anak-anak yang sedang bermain bola tak jauh dari tempatmu duduk. Seru. Anak-anak itu berlarian ke sana kemari, berebut mencetak gol. Teriakan-teriakan sayup mereka yang terdengar dari jauh menambah indahnya suasana pemandangan di taman itu. Di sana juga ada sebuah roller coaster, sebuah permainan menegangkan meliuk-liuk. Teriakan orang-orang yang menikmatinya terdengar sayup-sayup di telinga. Tertarik juga kamu untuk ikut bermain di sana. Apa rasanya ya? Lalu kini, dengan cepat tiba-tiba kamu mendapati dirimu berada di bangku roller coaster. Kamu berada di bangku paling depan roller coaster itu. Permainan pun dimulai. Kamu pun berteriak. Kamu pun mendengar teriakan orang-orang di belakangmu. Kamu pegang tuas penahan di depanmu dengan erat. Kamu takut sekali. Roller coaster itu naik, turun, terbalik. Whoosh. 360 km per jam. Kamu makin ngeri. Terbit rasa takut dalam dirimu. Teriakanmu semakin bertambah. Dan kini tiba-tiba roller coaster terhenti. Permainan roller coaster selesai. Dan kamu mendapati dirimu sudah berada kembali di bangku taman tadi. Bagaimana rasanya sekarang? Lebih tenang? Sekarang, mari kita membuka mata. Saat kamu berada di roller coaster, apa yang terlihat? Apakah kamu melihat ada burung, pohon besar, dedaunan bunga di taman, anak-anak kecil bermain bola, burung-burung? Tidak kan? Kamu tidak melihat itu semua? Ya, karena ketegangan di roller coaster menutup semua fakta yang ada di sekelilingmu. Padahal, kamu masih berada di taman yang sama. Begitulah kedudukan masalah dalam jiwa kita. Ketika kita larut dalam masalah, maka semua solusi tidak ada yang terlihat. Kita hanya sibuk dengan ketegangan dan kelutan yang melingkupi diri kita. Tapi, ketika duduk di bangku taman, tiba-tiba kita merasa nyaman, tenang, dan damai.
sehingga semua terlihat dengan jelas. Dalam Neurolinguist Programming, konsep ini dikenal sebagai konsep disosiasi. Keluar dari diri kita sesaat untuk melihat lebih luas. Keluar dari emosi kita agar hidup menjadi lebih nyaman dan mudah mencari solusi. Dalam menghadapi kehidupan, yang perlu dilakukan adalah dalam keadaan disosiasi. Sederhananya, selalu berada di taman dan bukan di roller coaster. Taman itulah yang disediakan oleh Tuhan. Ibadah-ibadah harian kita ditujukan untuk selalu berada dalam keadaan nyaman, tenang, dan damai, hingga hidup ini menjadi indah dan menyenangkan. Saat tubuh kita sudah terkontaminasi dengan energi-energi yang tidak positif, maka ibadah-ibadah kita adalah taman untuk kembali positive feeling, mendapatkan energi-energi berlian, pindah dari roller coaster yang menegangkan. Ibadah-ibadah kita mampu memberikan ketenangan hati, yang kemudian berubah menjadi solusi. Tujuan semua ibadah itu adalah untuk berpindah dari roller coaster ke taman, untuk dapat melihat solusi, menjadi penawar jeruk-jeruk nipis yang sempat terbayang dalam kehidupan kita, untuk memberikan energi berlian kepada tubuh kita.